Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya, pada pertemuan ini, saya akan menampilkan satu buah gambar. Silakan Ananda tampilkan atau ajukan pendapat Ananda tentang foto berikut. Sebentar. Nah, apa sudah terlihat jelas? Terlihat jelas nggak gambarnya? Terlihat, Bu. Nah, coba dari Ananda sekalian. Coba berikan tanggapan Ananda tentang foto ini. Silakan yang dapat atau yang ingin berpendapat, tunjuk tangannya. Ya, silakan Joy. Baik, Bu, izin saya ingin berpendapat. Dari gambar yang telah diberikan, menurut saya itu merupakan sekumpulan manusia atau orang yang sedang melamar pekerjaan, Bu. Benar sekali Joy. Lalu apa yang bisa kita simpulkan tentang orang-orang yang mencari pekerjaan yang seperti Joy sampaikan tadi? Apa ada yang bisa menjawabnya? Apa dari kesimpulan dari foto ini, apa yang disimpulkan dari Joy yang berpendapat tadi? Silakan ada jika ada yang tahu tunjuk tangannya. Ya, silakan Dela. Izin menjawab, Bu. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan mungkin mereka semua belum semuanya beruntung untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Baik. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor. Nah, kondisi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan seperti yang ditampilkan tadi, em, itulah yang disebut dengan ada yang tahu nggak itu bisa istilahnya itu apa? Pengangguran, Bu. Nah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang fenomena yang terjadi pada saat ini, apalagi ini krisis ekonomi di fenomena pengangguran. Nah, khususnya di lingkungan sekitar kita. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok itu akan mendapatkan tugas yang sama, yaitu merumuskan pengangguran di lingkungan sekitarnya dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting terkait materi kita hari ini, yaitu pengangguran. Nah, coba pikirkan hal-hal apa saja ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang pengangguran di daerah tempat tinggal kalian semua. Nah, di sini saya akan membagi kelompoknya. Dalam pertama ada kelompok satu ada Dela dan Halifa. Kelompok dua ada Vela dan Joy. Lalu kelompok tiga kita akan bagi dua kelompok saja. Silakan tunggu sebentar. Kita akan bagi tiga atau dua kelompok nih. Berapa kelompok akan kita bagi? Tiga aja, Bu. Tiga. Saya akan bagi tiga kelompok. Yang bagi kelompok
Dari Ibu atau dari Ananda? Siapa yang bagi kelompoknya? Ibu Kalian aja, sendiri atau ibu Ibu? aja yang bagi, Bu. Baik. Seperti yang tadi ada kelompok satu ada Dela sama Halifah. Kelompok dua ada Vela sama dengan Joy. Kelompok tiga ada Fuji dan Rania. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Nah, eh, tugas kelompoknya yaitu merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting yang seperti saya sampaikan tadi terkait pengangguran di lingkungan sekitar kalian. Nah, coba diskusikan itu dengan kelompok kalian dan diskusikan juga dengan kelompok lain. Nah, untuk saat ini cuma itu tugas kelompoknya saya berikan waktunya 5 menit. Dipersilakan. Dan mungkin waktu 5 menitnya sudah lebih dari cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan. Nah, bagaimana diskusinya kelompok satu? Apakah sudah ada pertanyaan yang muncul nih dari kelompok satu? Coba eh, dijelaskan apa pertanyaan dari kelompok satu. Baik, Bu. Terkait materi ini, kami dari kelompok satu mendapatkan beberapa pertanyaan. Misalnya, pekerjaan apa saja yang sulit didapatkan di daerah kita sekarang ini? Lalu, apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih banyak menganggur? Sekian dari kelompok saya, Bu. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok satu. Nah, untuk kelompok lainnya bagaimana? Apakah sudah ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3? Kelompok 2, silakan ajukan hasil diskusinya selama 5 menit tadi. Baik, izin Bu. Saya izin mengajukan pertanyaan terkait diskusi kami tadi. Seperti yang kita ketahui di lingkungan sekitar kita seperti universitas ini banyak sekali lulusan-lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Apa hal yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan? Apakah itu selera dari mereka sendiri atau memang dari kriteria perusahaannya? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada pertanyaannya? Hasil diskusi kelompok 3 mana nih? Silakan kelompok 3 hasil diskusinya. Kelompok 3. Siapa tadi kelompok 3? Fuji dan Rania. Coba ajukan pertanyaannya, hasil diskusinya dari kelompok 3. Bu izin memberikan pertanyaan, Bu. Ya, silakan Rania. Pada akhir-akhir ini kasus pengangguran semakin meningkat. Apa penyebab pengangguran tersebut bisa meningkat? Dan apa dampak pengangguran bagi masyarakat dan ekonomi? Serta bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran tersebut? Sekian, Bu. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok inilah yang akan menjadi fokus penyelidikan kita pada hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan itu, sekarang saatnya kita mengumpulkan informasi. Nah, kalian bisa mencari informasi itu dari berbagai sumber. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih, kalian bisa mencari informasinya itu di website atau internet. Nah, jika di sekolah kalian itu kan bisa memanfaatkan buku, koran atau bertanya kepada guru lain. Ah, jika sekarang kita berada pada forum daring atau Zoom meeting, nah kalian bisa mencarinya pada berita online, artikel, atau bahkan melakukan wawancara dengan orang tua atau pengalaman-pengalaman pribadi kalian. Nah, ingat, catat informasi yang penting yang kalian temukan. Saya akan memberikan eh, sekitar 20 menit atau sampai 30 menit untuk pengamatan kepada pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Untuk waktunya dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan. Saya ingin bertanya juga, bagaimana progresnya? Apa ada kesulitan dalam mencari informasinya? Nanda, ada kesulitan nggak dalam mencari informasinya? Tidak, Bu. Bagus, pastikan kalian itu mencatat poin-poin yang relevan dengan pertanyaan kelompok lain. Nah, tadi kan udah diajukan tuh beberapa pertanyaan. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi itu, sekarang kembali ke kelompok kalian. Diskusikan informasi yang sudah kalian dapatkan. Nah, coba kelompokkan informasi tersebut berdasarkan pertanyaan penelitian kalian tadi. Atau ada pula atau hubungan yang kalian temukan. Nah, buatlah catatan atau rangkuman hasil diskusi kalian itu. Silakan untuk membuat catatannya.
Saya berikan waktu 10 menit saja dalam pengolahan data yang kalian dapat dari informasi tadi. Baik, sudah berakhir. Sekarang kita mulai dari kelompok satu. Nah, coba ceritakan apa saja temuan menarik dari informasi yang kelompok satu kumpulkan. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Saya Khalifah dari perwakilan dari kelompok satu menjelaskan penelitian kami yang menjelaskan hasil penelitian yaitu tentang fenomena pengangguran berdasarkan analisis data wawancara mata lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, pengangguran. Pengangguran adalah masalah sosial yang nyata dan kompleks. Banyak orang di usia produktif yang sebenarnya ingin bekerja namun tidak mendapatkan kesempatan. Yang kedua, mengenai metode yang digunakan. Kami melakukan wawancara dengan 5 warga yang sedang menganggur dan 2 ketua RT. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan langsung selama 2 minggu, mencatat aktivitas sehari-hari warga, terutama yang terkait dengan pekerjaan. Dan selanjutnya kami dan berdasarkan data yang kami peroleh ada beberapa penyebab utama pengangguran di lingkungan. Yang pertama, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah di mana banyak warga hanya lulus SD atau SMP. Baiklah, sampai di situ saya menjelaskan materi yang kami dapatkan. Terima kasih. Baik, dari kelompok satu, apakah dari kelompok satu bisa menjawab pertanyaan dari kelompok dua dan kelompok tiga tadi atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok dua dan tiga? Kelompok dua tadi itu pertanyaannya tentang, nah kenapa lulusan baru itu sering kesulitan mendapatkan pekerjaan? Sedangkan dari kelompok tiga tadi itu kenapa tinggi sekali eh, tingkat pengangguran? Nah, terus bisa dijelaskan dari temuan kalian tadi atau dengan pengalaman kalian nih tentang pengangguran itu apa? Dari kelompok lain juga boleh menambahkan materinya sebelum kita beralih ke kelompok 2 dan 3. Boleh menambahkan pertanyaan juga untuk kelompok satu. izin menjawab, Bu. Silakan Dela. Tingginya tingkat pengangguran itu bisa disebabkan karena kurangnya kreativitas seseorang, sehingga akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan juga karena keterbatasan lowongan pekerjaan. Sekian jawaban dari saya, Bu. Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Fuji. Dari hasil temuan kelompok kami, itu kenapa lulusan baru sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan, Bu. Dan ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dipelajari di bangku kuliah dengan kebutuhan nyata di industri pekerjaan, Bu. Persaingan yang ketat juga menjadi faktor mengingat banyaknya lulusan yang
masuk ke pasar kerja setiap tahun, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan jawaban dari Dela, dari kelompok 3. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan pertemuannya atau informasinya yang kalian dapat. Baik, izin Ibu, saya akan menyampaikan hasil temuan kami yang di mana sebenarnya dari kelompok 1, 2, dan 3 inti dari pertanyaannya adalah sama. Kenapa pengangguran itu bisa terjadi? Nah, dari artikel yang telah kami telaah, pengangguran itu bersifat alamiah yang di mana secara umum selalu terjadi, baik di lulusan baru ataupun lainnya. Setiap lulusan baru pasti ada yang menganggur. Nah, penyebabnya diantaranya yang pertama, itu ada kesenjangan antara pendidikan dan juga kebutuhan industri. Nah, seperti yang kita tahu, kita di kuliah jurusan apa, lalu pas melamar kerja, melamar apa, tentu tidak sesuai, makanya terjadinya pengangguran. Yang kedua, itu ada persaingan yang ketat. Berapa banyak jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun, dan berapa banyak pula orang yang melamar pekerjaan. Tentu saja pengangguran itu tetap terjadi, karena lowongan pekerjaan itu terbatas. Yang ketiga, kurangnya pengalaman kerja. Nah, perusahaan sekarang menetapkan standar kerja yakni orang-orang harus mempunyai pengalaman. Sedangkan mahasiswa yang baru lulus itu belum mempunyai pengalaman kerja, terkecuali yang sudah bekerja. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oh, wow, lengkap sekali ya, Joy. Ada yang lain nggak nih yang menambahkan dari rumusan masalah tadi? Ada yang lain nggak nambahin materinya atau penjelasannya? Dipersilakan. Kalian tuh harus aktif ya, Nanda. Mana dari kelompok 2 ada nggak tambahan lain dari Villa misalnya? Boleh nambahkan menjawab atau menjawab dari pertanyaan kelompok 1, menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan kelompok 3, Bu. Yang dimana tadi pertanyaannya kenapa pengangguran itu angkanya sangat tinggi. Nah, dari penelitian yang telah kami baca, disebutkannya bahwa angka pengangguran itu tinggi terjadi akibat beberapa hal. Di antara kecilnya yaitu yang pertama, tingkat angka kelahiran itu tinggi. Nah, semakin banyak orang yang lahir, tentu juga semakin banyak manusia di bumi. Nah, jika banyak lulusan baru yang lulus, maka lapangan pekerjaan semakin kecil. Nah, yang kedua itu bisa jadi karena adanya krisis ekonomi atau bencana, seperti yang telah kita alami beberapa tahun yang lalu, yakni COVID-19. Dengan adanya bencana tersebut atau penyakit tersebut, banyak sekali karyawan-karyawan yang telah diberhentikan atau ter-PHK. Maka dari itu terjadinya pengangguran yang tinggi. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan pengangguran itu tinggi, tapi saya hanya menyebutkan dua dari itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih penambahan penjelasan dari Joy lagi. Nah, dengan penjelasan Joy tadi kita beralih ke kelompok 3 nih. Nah, silakan kelompok 3 em, penjelasannya ditampilkan. Kelompok Baik, 3 Bu, izin menjelaskan. ya. Pendapat saya sama dengan kelompok yang sebelumnya, di mana dampak pengangguran yang semakin tinggi yaitu terhadap masyarakat dan ekonomi, seperti adanya penurunan pendapatan dan daya beli, banyak orang kehilangan penghasilan, konsumsi menurun, dan ekonomi melambat. Yang kedua, meningkatnya angka kemiskinan, yaitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, adanya masalah sosial, pengangguran tinggi bisa meningkatkan angka kriminalitas hingga konflik sosial.
Yang keempat, beban negara bertambah. Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk bantuan sosial. Yang menurutnya nasional. Dan yang terakhir, moral dan psikologi yang buruk karena pengangguran bisa membuat orang kehilangan motivasi dan kepercayaan diri untuk hidup. Eh, Penyebab pengangguran tadi sama seperti kelompok sebelumnya, Bu, itu adanya pertumbuhan ekonomi yang lambat, di mana lapangan pekerjaan sedikit tersedia di lingkungan tersebut. Yang kedua, kesenjangan keterampilan antara pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan selanjutnya, teknologi dan otomatisasi yang semakin maju. Dan keempat, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Dan selanjutnya ada krisis ekonomi seperti resesi, pandemi, atau bencana besar yang membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja. Baiklah, sekian, Bu. Baik, terima kasih kelompok 3. Nah, dari semua presentasi tadi, kita dapat bisa melihat nih ya, bagaimana perspektif dari temuan tentang pengangguran di sekitar kita. Nah, ada yang menyoroti masalah kurangnya keterampilan, ada yang juga membicarakan dari sisi ekonomi yang lagi turun, ada juga yang menyoroti masalah ekonomi lowongan kerja itu yang kurang merata. Tadi dari beberapa pertanyaan, saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari kelompok 2. Baik, tadi ada kesalahan tentang Zoom kita, jadi kita ulang lagi Zoom-nya. Nah, dari semua presentasi tadi kan sudah kita lihat bagaimana perspektif dan temuan-temuan dari Anda semua dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ada yang menyoroti masalah kurangnya keterampilan, ada yang melihat dari sisi ekonomi yang lemah, dan ada juga yang menyoroti masalah informasi, lowongan kerja atau skill. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini itu pengangguran. Ya, kita bahas itu berfokus pada pertanyaan dari kelompok 2, di mana tadi pertanyaannya, kenapa lulusan baru itu sering sekali sulit sekali dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, kesulitan lulusan baru itu mendapatkan pekerjaannya itu ada beberapa faktor, seperti dari kesenjangan keterampilan skillnya. Nah, seringkali ada perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Gitu, jadi kayak skillnya tuh tidak sesuai dengan tempatnya yang dibutuhkan. Nah, lulusan ini mungkin kurang memiliki pengalaman. Nah, keterampilan keterampilan teknis atau soft skill-nya itu seperti komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah yang dicari oleh perusahaan itu. Nah, banyak perusahaan itu merasa perlu mengeluarkan biaya dan waktu lebih untuk melatih lulusan baru lagi. Jadi tidak sesuai dengan skill yang mereka punya dari awal gitu. Jadi kita tuh harus mengulang dari nol lagi. Nah, itu salah satu penyebab mengapa lulusan itu sulit sekali mendapat kerja. Lalu kedua, kurangnya pengalaman kerja. Nah, sebagian besar lowongan kerja itu terutama nih lebih baik seringkali mensyaratkan pengalaman sebelumnya. Pasti kalau kalian dulu lulusan SMK itu ada interview. Bukan itu kan yang lulusan SMK pasti ada kayak waktu kita PKL nih, pasti ada interviewnya. Pasti kalian ditanya, pernah nggak pengalaman ini? Itu kan ada interviewnya. Lalu lulusan baru itu tentu saja tidak memilikinya. Nah, atau kan tidak sebagian besar orang itu memiliki pengalaman yang sama. Nah, jadi jadi menciptakan lingkaran itu sulit dipatahkan gitu. Karena pengalaman itu sangat penting. Jadi dari sekarang ini berbanyaklah pengalaman Anda semua agar tidak kesulitan besoknya nih dalam mencari pekerjaan. Jadi kalian tuh tidak menjadi salah satu dari pengangguran gitu. Lalu yang faktor selanjutnya adalah
kurangnya persiapan dalam mencari kerja. Nah, beberapa lulusan ini mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang cara yang efektif mencari pekerjaan, atau mungkin dia malas, atau harus ditanya dulu mau kerja ini enggak, mau kerja ini enggak. Ah, jangan gitu. Kita tuh kalau ingin kerja, kita yang cari sendiri, dimanapun kerja itu kita yang cari sendiri gitu. Lalu kayak kita membuat surat lamaran yang menarik, kayak kalau kita buat surat lamaran tuh jangan yang monoton, jangan yang kayak terlalu biasa-biasa. Itu tuh harus membuat surat kayak CV itu tuh harus menarik agar HRD atau tujuan kita bekerja itu lebih ke kita gitu, kayak dia tuh lebih melihat kita karena CV kita tuh yang menarik. Jadi ada nilai plusnya dari karyawan-karyawan atau dari pencari-pencari lokal lainnya. Lalu faktor yang selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Joy tadi, itu jumlah lulusan baru itu memasuki pasar pasar kerja setiap tahun itu cukup besar. Nah, menciptakan persaingan yang cukup ketat untuk posisi yang tersedia. Jadi kita tuh balik lagi, kita tuh harus CV kita tuh harus menarik. Lalu ekspektasi gaji yang terlalu tinggi. Nah, siapa sih yang nggak mau gaji yang terlalu tinggi ya kan? Nah, beberapa lulusan baru itu mungkin memiliki ekspektasi nih, harapannya memiliki ekspektasi gaji yang tidak realistis. Nah, terutama jika dibandingkan dengan nilai pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki. Jadi, tips dari saya, misalnya besok kalian interview nih, jadi ditanya tentang salary atau gaji. Itu kan agak sensitif ya. Jadi bisa kalian jawab dengan saya menerima salary saya itu sesuai dengan keterampilan yang saya miliki. Bisa kalian jawab dengan itu lebih efektif dan efisien. Lalu kurangnya informasi dan jaringan. Nah, di sini apalagi waktu kalian di kampus itu tuh kan pasti kakak tingkat kalian tuh ngomong harus cari relasi yang banyak, harus eh, mencari networking atau mencari teman-teman yang banyak gitu ya, untuk informasi, agar informasi lowongan kerja itu langsung langsung ke kita, kayak kamu mau nggak ini. Kalau kita punya banyak teman kan, coba kita nggak ada teman, pasti kayak orang tuh masa bodoh aja, kayak ya udahlah, aku juga nggak teman sama dia gitu, pasti gitu kan. Nah, jadi pertemanan itu juga penting, relasi itu penting. Lalu selanjutnya adalah ketidaksesuaian jurusan dengan pasar kerja. Itu yang dijelaskan pertama tadi. Kita misalnya jurusan kita akuntansi atau pemasaran. Nah, sedangkan eh, pekerjaan yang tersedia itu di bagian tentang arsip atau bagian tentang teknik mesin gitu. Jadi tidak sesuai. Nah, itu yang membuat tingkat pengangguran itu tinggi. Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan kelompok tiga tadi, di mana meningkatnya tingkat pengangguran. Nah, itu tuh ada dari pertumbuhan ekonomi yang lambat juga itu mempengaruhi. Nah, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu kritis atau melambat, nah perusahaan itu cenderung menahan diri untuk merekrut karyawan baru atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang seperti PT Sirintek kemarin kan itu PHK besar-besaran ya kan. Nah, itu tuh untuk efisiensi dari ekonomi itu adalah berpengaruh pada ekonomi. Lalu kemajuan teknologi dan otomatisasi, di mana perkembangan teknologi ini dapat menggantikan pekerjaan manusia seperti yang masa depan nih. Kan teller bank ini mau diganti dengan robot atau AI. Nah, terutama pekerjaan yang bersifat rutin dan manual. Itu sekarang tuh karena zaman yang lebih canggih, eh, pekerjaan itu bisa digantikan oleh sistem. Tuh. Lalu globalisasi. Nah, perusahaan itu dapat memindahkan operasi mereka ke negara lain dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di negara asal. Lalu, jadi kayak dia itu lebih ke ekspor gitu, ekspor impor. Jadi kebutuhan untuk tenaga kerja di lingkungan aslinya itu tuh lebih berkurang gitu, karena dia pasarnya kan nggak ke lingkungan kita, keluar. Lalu ketidakstabilan ekonomi global. Nah, di sini krisis ekonomi global atau ketidakpastian pasar itu dapat mempengaruhi investasi dan perekrutan tenaga kerja. Nah, ada juga kebijakan pemerintah.
di mana kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan itu ada investasi dan pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, di mana kalau kita loker kan harus minimal lulusan SMA, minimal lulusan SMK, minimal lulusan S1. Nah, itu yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Nah, itu makanya semakin tinggi tingkat pengangguran di negara kita ini karena banyaknya prosedur untuk mencari pekerjaan gitu. Misalnya nih regulasi yang terlalu ketat atau kurangnya investasi di sektor tertentu dapat menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Lalu adanya faktor demokrasi di mana itu populasi yang cepat tanpa diimbangi, adanya bencana alam dan ada bencana alam seperti pandemi kemarin itu tuh pasti pengurangan pekerjaan sekali itu karena kita kan dirumahkan semua. Lalu kurangnya investasi di sektor produktif. Saya ada satu studi kasus di sini eh, nama kita beri saja namanya Sandi. Nah, Sandi ini lulusan S1 Teknik Informatika. Nah, Sandi ini lulus dengan predikat Komlat dari Universitas Termuka di Padang. Lalu setelah mengirimkan puluhan lamaran kerja ke berbagai perusahaan IT, nah, ia hanya mendapatkan sedikit panggilan wawancara. Padahal dia kan komlot nih. Terus kampusnya juga terkenal kan. Jadi semakin besar lowongan yang ia temukan itu mensyaratkan pengalaman 2 sampai 3 tahun di bidang spesifik seperti cyber security atau data science. Nah, itu tuh kan beralih lagi ke pengalaman. Apa dia punya pengalaman atau enggak? Meskipun kita kamlat, meskipun kita lulusan terbaik di kampus gitu kan. Kalau kita tidak ada pengalaman juga perusahaan itu akan pikir-pikir dulu. Karena perusahaan itu pasti melihat dari pengalaman dulu kan. Nah, saat wawancara tuh ia merasa kurang percaya diri karena kurangnya pengalaman. Nah, dalam proyek-proyek skala besar. Karena dia kan melamar pekerjaan di itu ya di perusahaan besar ya. Apalagi di IT kan. IT itu harus teliti nggak sih? Nah, lalu akhirnya setelah 6 bulan mencari pekerjaan nih, Sandi itu terpaksa menerima pekerjaan sebagai support di sebuah startup dengan gaji yang jauh di bawah ekspektasinya. Nah, sambil terus berusaha mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Jadi itu yang membuat kayak kita pengangguran di negara kita itu terus meningkat. Lalu contoh beritanya itu ada eh, seperti gelar bergensi nasib tak pasti. Padahal kan kalian dengar kayak itu atau fenomena lulusan baru sarjana tuh sulit dapat kerja. Apalagi kita kuliah nih. Pasti kalian tuh pernah mendengar buat apa sih kuliah? Itu kan nanti juga pengangguran. Nah, kayak pasti kan sering dengar kata-kata seperti itu. Kita tuh jadi buktikan kita kuliah, lulus kuliah tuh langsung kerja. Jadi kita tuh harus memperbanyak pengalaman. Jadi em, pengalaman kamu ada, kamu lulus kuliah tuh langsung langsung kerja. Jadi terbantahkan kata-kata orang-orang yang di sekitar kita tuh untuk apa kuliah nanti juga nganggur ujung-ujungnya. Apalagi untuk cewek nih, untuk apa kuliah pasti ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Ah, tolong itu tuh harus terbantahkan. Perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah relasi yang Ibu sampaikan tadi. Eh, jadi kita tuh bagi yang introvert, tolong itu tuh kayak dirubah, kita lebih berteman ke siapapun yang kalau bertemannya baik ya, kalau untuk menjerumuskan itu lebih baik jangan. Cuman berteman juga harus pilih-pilih tuh. Nah, dengan penjelasan tadi itu sudah paham sudah paham nggak tentang apa itu pengangguran pada materi kita hari ini? Sudah paham belum? Mana nih suaranya? Sudah paham belum? Su- Sudah, Bu. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau itu menyampaikan pengalamannya tentang pengangguran? Ada nih kakak saya pengangguran, terus ini gitu. Ada nggak? Boleh dong di-share-share pengalamannya tentang permasalahan pengangguran.
Sudah tidak? Sudah tidak ada. Saya untuk minggu depan itu ada beberapa tugas. Nanti saya akan tugas itu akan saya share di grup aja ya. Nanti kelompok 1, 2, 2, dan 3 itu buat PPT, kita buat PPT ada makalahnya, lalu ada cantumkan juga beberapa referensi, lalu ada contoh-contohnya sertakan foto juga. Kayak kita buat makalah gitu tentang pengangguran. Nanti saya akan share apa saja yang rumusan masalahnya yang kalian cari. Nah, kita pada hari ini kita sudah mengidentifikasi pengertian pengangguran tadi apa, beberapa faktor penyebab pengangguran itu apa, dampaknya apa. Nah, coba pikirkan upaya-upaya apa saja yang menurut kalian itu bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Nah, kita sekarang bahas pengangguran nih. Jangan sampai kalian menjadi salah satu dari pengangguran tersebut. Tuh. Jangan sampai ya. Nah, kita cukupkan diskusi kita hari ini yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi Anda semua. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa membuka wawasan kita tentang isu-isu penting, tentang isu-isu pengangguran atau kita menjauhkan diri dari yang namanya pengangguran. Nah, selanjutnya gitu eh, adalah kesimpulan. Nah, apa nih kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba jelaskan. Nah, saya tunjuk aja ya. Dari Vela, coba sebutkan kesimpulan materi kita hari ini. Baik, Bu. Saya akan saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Nah, materi kita hari ini tentang pengangguran. Pengangguran itu merupakan masalah serius yang berdampak luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Faktor penyebab utama pengangguran meliputi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta adanya perubahan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Pengangguran tidak hanya mengurangi pendapatan individu, tetapi juga menurunkan produktivitas nasional dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru, serta perbaikan kebijakan ekonomi agar lebih mendukung sektor usaha produktif. Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah pengangguran secara efektif. Baik, sekian kesimpulan dari saya, Bu. Baik, terima kasih kesimpulannya dari Vela. Mungkin dengan berakhirnya kesimpulan dari Vela tadi juga berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, semoga dengan pertemuan hari ini bisa meningkatkan pengetahuan kalian semua. Apakah kalian sudah paham tentang materi dan juga pemberian tugas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan oh ya, kita belum absen ya. Kita absen dulu ya. Sebentar. Ya, dari pertama Della Lorenza, Hadir, Bu. Joy Farhan, Hadir, Ibu. Khalifa Nazwaribi, Hadir, Bu. Fujiwara Basrai, Hadir, Bu. Vela Novianesta, Hadir, Bu. ya hadir semua. Saya cukupkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.